Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama lengkap saya Yasinta Nastiana Indus, mahasiswa jurusan Sosiologi, kelas B, mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Pada kesempatan ini, saya ingin mereview buku pertama yang berjudul Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Program Kebijakan Sosial. Dalam istilah kesejahteraan sosial, sosial berbicara tentang sifat kolektif masyarakat Amerika Serikat. Warga negara adalah bagian dari banyak sistem, dan sistem itu bergabung menjadi sistem yang lebih besar. Kesejahteraan berbicara tentang keadaan keseimbangan yang sehat bagi orang-orang. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial berarti kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah tanggapan kolektif terhadap masalah sosial. Kebijakan menyiratkan asumsi posisi, tetapi posisi itu tidak selalu membutuhkan tindakan. Program kesejahteraan sosial adalah produk dari kebijakan kesejahteraan sosial. Contoh program kesejahteraan sosial yang menyentuh kita semua adalah sosial asuransi atau yang biasa kita sebut sebagai jaminan sosial. Program ini dimulai sebagai respon terhadap kondisi ekonomi dan sosial dari depresi besar yang saat ketidakmampuan ekonomi bagi jutaan orang. Mengapa mempelajari kesejahteraan sosial? Yaitu untuk memahami sistem kesejahteraan sosial berarti mendapatkan kekuatan untuk mempertanyakan, mengadvokasi perubahan, dan membuat keputusan yang baik tentang kehidupan masyarakat. Pekerjaan sosial menurut sifat dan etika profesionalnya berkaitan dengan kesejahteraan dari semua anggota masyarakat. Buku ini didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, setiap orang adalah bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Yang kedua, buku ini didasarkan pada gagasan bahwa semua orang Amerika adalah sama-sama penyedia dan penerima kesejahteraan sosial. Ketiga, ada beberapa pendekatan berbeda untuk memberikan kesejahteraan sosial jasa. Program sosial bervariasi sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pemeriksaan prinsip yang mendasar pelayanan sosial membantu kita memahami kesejahteraan sosial sistem. Keempat, upaya publik dan swasta berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Warga negara terlibat dalam pembuatan kebijakan kesejahteraan sosial, berpartisipasi dalam pemilihan, berkontribusi pada pembuatan kebijakan kesejahteraan sosial, karena pejabat yang dipilih mengembangkan dan memberlakukan hukum publik. Tidak memilih juga merupakan cara berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, membiarkan mereka yang memberikan suara membuat pilihan. Upaya pribadi juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Secara fisik, wanita yang dilecehkan adalah contoh layanan pribadi yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Upaya swasta biasanya berkaitan dengan layanan publik, menambah luasnya sistem kesejahteraan sosial. Premis kelima dan terakhir dari buku ini menyangkut pengaruh nilai dan keyakinan pada sistem kesejahteraan sosial Amerika Serikat. Upaya kesejahteraan sosial didasarkan pada sosial nilai dan keyakinan yang berubah seiring waktu. Sebab nilai adalah layak atau keinginan, sedangkan keyakinan adalah pendapat atau keyakinan. Nilai dan keyakinan bergabung bersama ketika orang-orang merasa bahwa sesuatu bernilai investasi atau komitmen uang, waktu, atau masyarakat. Karena nilai dan keyakinan orang adalah bentuk ekspresi. Oleh karena itu,
Sulit untuk mencapai konsensus untuk komitmen nasional. Sama seperti nilai telah berubah seiring waktu, begitu pula dengan kebijakan dan program yang telah ada dibentuk oleh nilai-nilai itu. Misalnya, beberapa orang pernah menganggap perbudakan sebagai tatanan sosial yang dapat diterima, yang harus ditegakkan oleh kebijakan dan hukum publik. Yang lain tidak berpikir bahwa perbudakan dapat diterima dan mengorbankan perang saudara untuk mengakhirinya dan mengubah kebijakan dan hukum yang menegakkannya. Bahkan setelah perbudakan dihapus, nilai dan keyakinan yang bertentangan memicu perbedaan pendapat atas masalah rasial. Buku ini membahas nilai-nilai dan keyakinan yang bertentangan dan membentuk kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Memahami nilai-nilai dan keyakinan yang mendasar yang telah membentuk kontradiksi sosial. Ilmu pengetahuan Amerika menerangi keadaan sistem kesejahteraan sosial saat ini. Pendatang baru dalam pekerjaan sosial dan layanan sosial akan menemukan buku hebat ini membantu dalam memahami sistem kesejahteraan sosial. Buku ini dimulai dengan teori kebijakan kesejahteraan sosial di Amerika dan memberikan landasan teori untuk sistem kesejahteraan sosial Amerika Serikat. Buku ini diakhiri dengan diskusi tentang dampak kesejahteraan sosial. Buku ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami struktur secara keseluruhan sistem kesejahteraan sosial Amerika Serikat dan sebagai sumber daya untuk membantu Anda melakukan perubahan dalam sistem. Perhatian diperlukan di sini sehubungan dengan terminologi. Kata sistem menyarankan seperangkat kebijakan dan program yang terorganisir, standar, kohesif. Ini adalah jauh dari realitas layanan sosial di Amerika Serikat. Jaringan sosial layanan mencakup berbagai program berdasarkan kebijakan yang berbeda yang dikembangkan seringkali tanpa keterpaduan atau koneksi. Sistem kesejahteraan sosial kita terdiri dari upaya terorganisir dan struktur yang digunakan untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuknya yang paling sederhana, sistem dapat berupa konsep dikatakan memiliki 4 bagian yang saling terkait, yaitu yang pertama, masalah sosial, yang kedua, tujuan kebijakan, yang ketiga, peraturan perundang-undangan, regulasi, dan yang keempat, program kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan masalah sosial yang teridentifikasi. Begitu suatu masalah telah dikenal sebagai sosial perhatian, tujuan kebijakan harus diartikulasikan. Ketika tujuan ini telah ditetapkan, posisi publik dapat diciptakan melalui undang-undang atau peraturan. Terakhir, legislasi diterjemahkan ke dalam tindakan melalui implementasi program kesejahteraan sosial. Biasanya, langkah-langkah ini mengalir secara linear, artinya masalah pertama adalah diidentifikasi sebagai masalah sosial sebelum ada tanggapan publik. Semua orang Amerika adalah penyedia dan penerima layanan kesejahteraan sosial. Peran perubahan dari situasi ke situasi, landasan dari sistem kesejahteraan sosial adalah orang yang berkontribusi untuk merawat orang lain dan diri mereka sendiri. Sistem ada untuk 2 alasan utama, yaitu yang pertama, untuk menciptakan jaringan pengaman bagi semua orang
dan yang kedua, untuk menyediakan layanan yang tidak dapat disediakan oleh individu untuk dirinya sendiri.